Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Rohmatun Nafia SPD MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, kimia fisika, yaitu tentang gas ideal. Nah, kita simak materinya ya. Kita akan share materi di kimia fisika. Itu tentang gas ideal. Nah, di sini apa sih gas ideal itu ya? Tentunya pernah nggak mendengar istilah tentang gas ideal? Ya, jadi pengertiannya adalah gas yang partikel-partikelnya tidak memiliki volume dan tidak saling tarik-menarik. Nah, gas-gas yang nyata itu contohnya seperti apa? Seperti gas O2, gas H2, dan gas lainnya yang dikatakan gas ideal ketika apa? Ketika berada pada temperatur yang tinggi dan bertekanan rendah. Nah, kali ini adalah kita perhatikan di sini bahwa ketika dalam suatu ruangan, suatu tempat di mana di dalamnya adalah ada partikel-partikel yang memenuhi ruang ya kalau kita amati, ini adalah sifat dari gas ideal. Jadi teori molekul tentang gas ideal diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, gas terdiri atas partikel-partikel dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Sebenarnya banyak partikelnya ya. Kemudian partikel-partikel itu dianggap sebagai bola kecil yang keras dan lenting sempurna. Kemudian antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya tidak ada gaya kohesi. Nah, kemudian jarak antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikel itu sendiri. Nah, selanjutnya, partikel-partikel itu senantiasa bergerak ke sembarang arah ya, dan tersebar merata dalam suatu ruangan. Nah, jadi dia menyebar dalam suatu ruang karena dia akan menempati segala ruang. Ya, itu sifatnya. Kemudian apa? Suatu gas terdiri atas molekul-molekul yang identik sehingga tidak dapat dibedakan dengan molekul yang lain. Ini adalah sifat-sifat dari gas. Nah, ini untuk hukum-hukum tentang gas ideal yang pertama adalah hukum Boyle. Nah, di mana hukum Boyle mengatakan bahwa pada suhu tetap perkalian antara tekanan P yang dilambangkan dengan P dan volume P, suatu gas di ruang tertutup selalu konstan. Nah, di mana P kali P itu konstan. Ya, jadi C di sini atau suatu nilai yang konstan dapat juga ditulis bahwa P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Gay-Lussac. Ya, di sini hukum Gay-Lussac menyatakan apa? Bahwa perbandingan volume P suatu gas dengan suhu mutlak ya selalu konstan. Jadi hukum Gay-Lussac biasanya disebut sebagai hukum Charles. Ya. Persamaannya bagaimana? Nah, persamaannya adalah perbandingan antara P per T itu konstan. Jika disatukan, maka P kali P per T sama dengan tetapan. Di sini ada K kali N. Ya. Atau P kali P sama dengan N kali R kali T. Di mana N-nya sendiri adalah M per M. Ya, di sini mol ya jumlah molnya. Nah, massa molekul relatif, ya ini di sini massanya. Nah, bisa kita jelaskan bahwa P di sini adalah tekanan gas, kemudian P di sini adalah volume gas, T di sini suhu, namun suhunya harus dalam keadaan Kelvin ya, satuannya Kelvin. Bagaimana jika dalam keadaan Celcius? Tinggal ditambah dengan 273 ya. Kemudian N di sini adalah banyaknya partikel ya. K di sini konstanta Boltzmann di mana nilainya adalah 1,3807 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, kemudian R di sini tetapan gas umum ya, nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin. Tinggal satuannya diperhatikan ya. Kalau satuannya liter atmosfer per mol Kelvin ya berarti 0,0821. N di sini adalah jumlah molnya. Nah, jumlah partikel dalam satu mol gas ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ini adalah bilangan dari bilangan Avogadro. Ya. Kemudian di sini yang ketiga adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, menyatakan bahwa gas ideal itu persamaannya bagaimana? P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Atau P kali P per T sama dengan konstan.
Sehingga apa? Berlaku aturan yang perlu diperhatikan ya, dalam menggunakan persamaannya di situ ya. Yang pertama adalah massa gas harus tetap. Kalau massanya tetap, otomatis molnya tetap konstan ya, sehingga tidak mempengaruhi. Kemudian suhu T1 dan T2 harus dinyatakan dengan Kelvin. Nah, kemudian satuan P, tekanan dan volume pada kedua ruas harus sama. Jika tekanannya satuannya atmosfer, ya yang P2-nya harus atmosfer. Volumenya satuannya liter, yang keduanya juga harus liter. Ya. Kemudian, pada konsep teori kinetik gas, proses termodinamika atau termodinamika molekul atau partikel di sini ada 3 keadaan. Jadi dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama adalah isobarik. Apa sih isobarik itu? Ya, jadi proses termodinamika saat gas diberi perlakuan pada tekanan konstan atau tetap. Nah, kemudian isotermis, yaitu proses termodinamika saat gas diberi perlakuan suhu konstan atau tetap. Ya, kalau isohorik, yaitu proses termodinamika saat gas diberi perlakuan pada keadaan volume tetap. Jadi kalau isoterik itu tekanannya tetap, isotermis suhunya yang tetap, isohorik volumenya tetap. Jadi ketiga konsep tadi merupakan turunan rumus dari suatu persamaan umum teori kinetika. Ya, jadi saat P konstan, maka P sama dengan N kali R kali P. Di mana P per T sama dengan N kali R per P. Karena ini P-nya tadi konstan, maka P per T sama dengan konstan. Kemudian, saat tekanan dalam keadaan konstan cukup, ya, dia membandingkan dua besaran gasnya, di mana keadaannya isobarik. Ya, kalau isobarik tadi, ya, apa yang tetap? Tekanannya. Ya. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Saat T konstan, maka P kali P sama dengan N kali R kali T. Kalau T-nya konstan, artinya apa? Ya, P kali P sama dengan konstan. Ya. Kemudian, saat suhu dalam keadaan konstan itu cukup, ya, bandingkanlah dua besaran gas, yaitu tekanan dan volume gas. Ya. Untuk keadaan isotermis, di mana suhunya konstan, maka isotermis itu suhunya konstan, ya P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Namun saat P konstan, ya maka dengan persamaan gas ideal itu P kali P sama dengan nRT, maka P per T sama dengan N kali R per P, ya karena P-nya konstan, jadinya P per T-nya konstan. Ya. Nah, saat volume dalam keadaan konstan itu cukup, maka bandingkan dua besaran tekanan dan suhu gas. Ya, untuk keadaan isohorik, perbandingan yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, T1 per T1 sama dengan T2 per T2, karena volumenya konstan. Ya, jadi dari konsep teori kinetik gas Boyle-Gay-Lussac, perbandingan dua keadaan gas yang berbeda dalam tabung tertutup dapat menggunakan rumus P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Nah, sekarang sudah paham belum dengan materi Boyle-Gay-Lussac? Ya, kalau masih penasaran, ya, dengan aplikasi gas ideal dalam kehidupan sehari-hari, kita simak berikut ya. Jadi di sini ada fenomena terkait dengan gas ideal. Jadi lilin yang mati tanpa ditiup, bisa nggak ya? Jadi ketika sedang mati lampu dan ternyata lampu sudah menyala kembali, kita pasti akan meniup lilin ya. Yang kita nyalakan ketika mati lampu tadi. Namun, ya bisa nggak sih nyala lilin dimatikan itu tanpa ditiup? Kita buktikan dengan percobaan di bawah ini. Jadi lilin yang kita nyalakan di sini dapat dimatikan tanpa ditiup ataupun tertiup angin. Dengan cara apa? Ya, menutupnya memakai gelas. Ya, kita bisa membandingkan keduanya. Yang pertama ini kita langsung menutup, otomatis lilin langsung mati. Ya. Kemudian yang kedua, kita simulasikan di sini di dalam piring di sini dikasih air ya supaya membedakan warnanya nanti jelas airnya boleh dikasih ke warna apapun, misalkan di sini merah ya atau hijau boleh. Jadi nanti lama kelamaan air yang ada di dalam piring di sini akan tersedot ke dalam gelas. Lama-lama dia akan tersedot ke atas dan lilinnya akan mati. Ya. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Nah, ini adalah penjelasannya. Ya, jadi lilin itu kalau semakin lama semakin meredup dalam proses pembakaran. Kenapa? Membutuhkan oksigen. Nah, kalau ditutup pakai gelas, lama-lama oksigennya jadi terbatas.
sehingga lama-lama dia meredup akan mati. Nah, terus bagaimana dengan molekul oksigen yang hilang ya, yang pada saat ketika yang satunya yang gelas itu air, kenapa airnya dia naik ke atas? Karena apa? Tekanan yang di dalam itu lebih kecil daripada tekanan yang di luar. Jadi sehingga tekanan yang di luar karena lebih besar dia akan mendorong ya air itu sehingga akan tersebut ke atas. Ya lama-lama dia akan naik masuk ke gelas, ternyata ke gelas. Karena apa tekanannya dia ada gaya tekanan yang besar dari luar, dia akan mendorong yang ke dalam. Ya, jadi di sini sesuai dengan hukum Boyle bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen habis di dalam gelas maka tekanan juga akan semakin kecil. Ya, ini adalah fenomena yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk gas ideal di bagian pertama. Ya, jadi selanjutnya kita nanti akan membahas lebih dalam bagaimana sih hubungan kimia dan fisika dalam gas itu sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.